Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Saudara-saudaraku ya, kakak, adik, keponakan yang saya cintai karena Allah ya. Sesuai dari permintaan Ibu untuk memberikan penjelasan tentang keutamaan dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan amalan-amalan apa yang kita disyariatkan untuk mengamalkannya. Yang insya Allah kita 10 hari pertama bulan Dzulhijjah akan dimulai pada hari Ahad. Karena kemungkinan Idul Adha akan jatuh pada tanggal 20 Juli ya. Jadi kemungkinan kita hari Ahad akan mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Saudara-saudaraku ya, kakak, adik, ponakan, anakku, semuanya ya juga yang aku cintai karena Allah. Di dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada hari tersebut lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini. Ya, artinya tidak ada yang lebih dicintai daripada hari-hari tersebut, yaitu di 10 hari dari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak juga dibandingkan dengan jihad fisabilillah, kecuali orang itu keluar berjihad dengan membawa hartanya dan jiwanya, kemudian kembali dalam kondisi tidak membawa sesuatu apapun. Masya Allah, ini kita sering dengar, kita sering fokus, kita sering bersungguh-sungguh, tidak tidur mungkin, bahkan berjuang di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi seringkali orang melalaikan hal ini. Kesempatan emas ini, yaitu di tanggal 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, padahal itu hari yang sangat agung, hari yang sangat dicintai oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Ya, di dalam riwayat lain Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan apa saja di dalamnya daripada 10 hari Dzulhijjah itu. Ya. Maka berbanyaklah pada hari itu tahlil, takbir dan tahmid. Lalu sekarang kita bahas amalan-amalan apa yang disyariatkan oleh Allah
pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut ya. Tentu saja amalan yang paling agung adalah amalan ibadah haji dan umroh ya. Masya Allah ya, kita harus termotivasi untuk berangkat haji umroh. Ya, bagi yang belum semoga dimudahkan, berdoa kepada Allah ya. Walaupun tahun ini ya sulit, tetapi mudah-mudahan ada Allah mudahkan. Tapi pada tahun-tahun berikutnya ya, karena haji yang mabrur balasannya tidak ada lain adalah surga. Ya. Jadi kalau dapat kesempatan bisa beribadah haji, usiapkan ketika dapat kesempatan maka berusahalah untuk mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan sebaik-baiknya artinya sesuai dengan tuntunan. Yang kedua dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ya. Kemudian amalan yang lain yang bisa dilakukan pada 10 hari bulan Dzulhijjah berikutnya adalah puasa ya. Terutama puasa Arafah ya. Jadi ginilah, puasa itu amalan yang luar biasa, yang sangat penting. Karena termasuk amalan yang bisa mendapatkan pahala yang tidak terbatas itu pula berpuasa. Puasa apa saja, maka jangan hanya puasa Ramadan. Maka di 10 hari ini manfaatkan untuk berpuasa. Di dalam hadis qudsi disebutkan puasa adalah untukku, akulah yang akan membalasnya. Ya artinya setelah kehendak Allah seberapa banyak balasannya. Ya. Dan juga coba ini di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Dan khusus berpuasa di Arafah ini, Masya Allah, puasa pahalanya itu 2 tahun. Ya, berpuasa pada hari Arafah itu apa? Dengan mengharapkan pahala dari Allah akan melebur dosa setahun yang sebelumnya dan sesudahnya. Dosa-dosa, Masya Allah luar biasa. Ya, luar biasa. Dosa-dosa kecil ini ya. Kalau dosa besar harus dengan taubat. Ini Masya Allah. Maka berpuasalah minimal puasa Arafah. Minimal. Ini kebetulan mulainya kita bisa juga berpuasa pada hari Senin. Kamis, nanti Arafahnya jatuhnya hari Senin. Kemungkinan. Maka kalau mau menambahkan puasa selain Arafah, puasa Senin Kamis, maka mendapat pahala puasa 10 hari Dzulhijjah juga puasa Senin Kamis yang biasa dilakukan, lanjutkan. Minimal ya dapat minimal 1 hari, yang lebih baik 3 hari lah. Yang Senin Kamisnya itu kita lakukan. Lebih baik lagi kalau mampu 9 hari dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Lakukan itu setiap hari. Akan lebih baik lagi jika mampu. Ya. Seperti itu. Ini kesempatan emas, kesempatan besar. Kemudian berbanyak takbir, perbanyak zikir ya pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini. Ya. Perbanyaklah pada hari-hari itu yang tadi disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, tahlil, takbir dan tahmid. Perbanyak. Bertakbir. Ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, Ibnu Umar ya, dan Abu Hurairah keluar ke pasar di 10 hari tersebut supaya mengumandangkan takbir. Orang-orang ikut mengikutinya. Ya. Takbir. Ya. Kalau jadi bukan hanya, jadi boleh bertakbir seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Lakukan dari tanggal 1. Ya, di mana? Ya kalau sekarang kita nggak bisa kemana-mana, di rumah, ya, di rumah. Kalau disebutkan, kalau kondisi normal kita bahkan bisa di jalan, di pasar, di kantor, ya. Kalau pergi harus pergi keluar, lakukan di mana saja. Ya, ini. Jadi perbanyaklah mengagungkan Allah. Kerasa sekali kalau yang pergi haji nih. Ya, insya Allah di bulan-bulan itu kita isinya mengagungkan Allah. Insya Allah. Kita nggak pergi haji, ya jangan tinggalkan ini. Ya, agungkan Allah pada hari-hari tersebut. Kumandangkan takbir, perbanyak zikir, dan ini juga ini musim musibah yang sedang dahsyat-dahsyatnya ini untuk melindungi kita. Ya, perbanyak takbir, perbanyak tasbih dan doa, perbanyak itu sebanyak-banyaknya. Kalau yang lagi kena ya COVID, isolasi mandiri, ini kesempatan. Ya, sibukkan dengan takbir, tasbih, doa. Kemudian amalan yang penting juga perbanyak taubat. Artinya perbanyak istighfar, lihat diri kita, ya dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini, ya kita tinggalkan. Kita bertekad, saya mau jadi orang baik lah. Saya bertobat. Saya mohon ampun kepada Allah. Lakukanlah di 10 hari itu. Ya, itu amalan yang sangat besar. Ya, dekatkan dengan Allah. Nangis kepada Allah. Mohon ampun. Memohon kepada Allah. Ya, perbanyak doa. Perbanyak tobat. Ya. Dan tinggalkan kalau ada maksiat. Ya, apapun maksiat yang kita lakukan. Kita tinggalkan. Dan juga sebagai seorang mukmin itu enggak cuma ninggalin maksiat, tinggalkan juga yang lawi, yang sia-sia. Ya, kita berusaha lah tinggalkan yang sia-sia. Lalu kita apa lakukan? Perbanyak amal soleh, apa saja? Sholat, perbanyak sholat. Sholat sunatnya, selain sholat sunat rawatib, sholat malam, perbanyak, jumlahnya perbanyak, lamanya diperbanyak. Sholat duha, ya, sedekah ini, ya, walaupun duit sedikit ya sedekah sedikit nggak apa-apa, tapi sedekah keluarkan, sedekah, sedekah, ya. Nggak usah takut, sedekah tetap baca Quran, ya, baca Quran, banyakin, renungkan maknanya, tadabbur Al-Quran. Tambahi hafalan juga, perbenerin bacaannya. Semua yang terkait Al-Quran, dari hafalin, baca tafsirnya, tadabbur, semuanya. Ya, apa saja amal soleh, berbuat baik kepada orang tua, itu amalan soleh ya. Apalagi kalau yang sudah sepuh ya, kita amal berbuat baik itu Masya Allah yang bisa ya. Insya Allah ini juga ya kepada Pak Putri, misalkan, ya kepada ibunya kalian masing-masing keponakan. Ya, kepada orang tua lah, bapak ibu, berbuat baik, yang bisa lakukan menyenangkan, ya semuanya bisa dilakukan. Ini amalan yang luar biasa, yang sangat besar. Amar ma'ruf nahi mungkar juga ya, nasihati. Ya, ini penting ya, jangan jadikan dalam kehidupan kita itu juga namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini amalan besar, pahalanya juga sangat besar. Ingat, ini amalan yang pada hari tanggal 4 sangat dicintai oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya. Ya, juga nanti kalau takbir juga ya yang apa namanya. Setelah itu tentu saja kita berkorban ya. Berkorban, punya duit berkorban. Jangan nggak berkorban jika mampu ya. Lakukanlah korban. Kalau bisa menyembelih sendiri, sembelih ya. Kalau nggak bisa menyembelih ya nggak apa-apa. Ya, kondisi sekarang apalagi ya, berkorban tapi lakukanlah korban. Makanya kenapa korban walaupun bisa dilakukan hari tasyrik,
Maka lebih diutamakan kurban dilakukan pada tanggal 10 sholat Idul Adha. Karena memang sunnah yang terbaik pada hari tersebut dan juga apa? Ya masih mendapatkan pahala 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau tanggal 11 sudah bukan. Karena hadisnya yang mendapatkan keutamaan itu tanggal 11 sampai tanggal 10. Ya walaupun boleh, nggak apa-apa. Menyembelih pada hari-hari tasyrik nggak apa-apa. Tapi keutamaannya banyak yang sudah berkurang. Ya maka kita usahakan kalau kurban. Ya maka lakukan pada tanggal 10. Bukan tanggal 11, 12, 13. Ya, boleh, tapi ada keutamaan-keutamaan yang hilang. Ya. Dan ingat juga sekedar penutup, ya, saya kira sudah tahu semuanya, tapi buat yang berkorban, ya, maka jika yang sudah menginginkan berkorban, maka jangan motong rambut dan kuku. Sampai kapan? Sampai binatang korbannya itu sudah disembelih. Ya, itu saja. Ya, mudah-mudahan ini kesempatan emas kita pada saat sedang datang musibah ya luar biasa, pandemi yang begitu dahsyat. Mudah-mudahan Allah melindungi ya kita semua, merahmati kita semuanya, kita saling doakan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.